semuanya, hari ini kita bakal touring di UPTD Puskeswan. Penasaran dengan apa aja yang ada di Puskeswan? Yuk ikuti saya di sini. UPTD Puskeswan merupakan unit pelaksana kegiatan teknis Pusat Kesehatan Hewan yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawalunto. UPTD Puskeswan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah. UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Secara teknis UPTD Puskeswan bertanggung jawab pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang, dengan jumlah personil UPTD Puskeswan sebanyak 9 orang. Dari data populasi hewan besar tahun 2020, ternak besar 6.712 ekor, ternak kecil 2.091 ekor dan unggas 26.637 ekor. Yang terdiri dari sapi 5.678 ekor, kerbau 1.033 ekor, kuda 10 ekor, kambing 2091, untuk hewan kesayangan, anjing sebanyak 4.816 ekor, kelinci 470 ekor, sedangkan unggas seperti ayam buras 47.066 ekor, ayam petelur 23.048 ekor, ayam pedaging 155.386 ekor, puyuh 22.284 ekor dan itik 18.654 ekor. Puskeswan Sawalunto berdiri tahun 2012 dengan dasar pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 dengan moto Hewan Sehat Masyarakat Sejahtera. Untuk visi Puskeswan adalah terciptanya pelayanan hewan dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan sejahtera, sedangkan misi adalah meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan komitmen petugas dalam melaksanakan pelayanan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan hewan dan mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang prima dan profesional. Kantor Puskeswan Sawalunto terdiri dari 9 ruangan diantaranya, 1. Ruang Kepala Puskeswan, 2. Ruang Kepala Tata Usaha, 3. Ruang Staf, 4. Ruang Pelayanan, 5. Ruang Dokter Hewan, 6. Ruang Klinik, 7. Ruang Medical Record, 8. Ruang Laboratorium, 9. Ruang Obat-obatan. Semua pelayanan kesehatan hewan baik ternak besar maupun hewan kesayangan dilakukan pemerintah melalui Puskeswan agar masyarakat petani peternak tidak terbebani akan biaya. Pelayanan yang prima dan profesional didukung penuh oleh APBD Kota Sawalunto sehingga semua pelayanan tidak dipungut biaya atau gratis. Dengan digratiskannya semua pelayanan baik di lapangan maupun di klinik, diharapkan masyarakat petani peternak dapat melaporkan keluhan pada ternaknya sedini mungkin, atau bisa dibawa langsung ke Puskeswan bagi ternak kesayangannya. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Puskeswan, maka sarana dan prasarana sangat mutlak harus ada di Puskeswan seperti 1. Kandang isolasi, 2. Kandang sempit, 3. Papan informasi, 4. Perlengkapan reproduksi, 5. USG, 6. Baju lapangan, 7. Kendaraan dinas. Jenis pelayanan di UPTD Puskeswan Sawalunto,
1. Pelayanan klinik hewan. Untuk pemeriksaan di klinik puskeswan, pasien dibawa ke klinik. Selanjutnya pasien ke loket pelayanan untuk dicatat identitas hewan atau ternak. Setelah pencatatan pasien, petugas melaporkan ke dokter hewan. Setelah mendapat laporan, dokter hewan melakukan anamnese, pemeriksaan, dan diagnosa, yang selanjutnya dilakukan pengobatan atau vaksinasi oleh dokter hewan dan pemberian resep, semua. Kegiatan penanganan di klinik dicatat dalam laporan medical record. Pagi makan lahap kan? Stres ya? Sakit depannya ya? Makan mulai tak muntah kan? Makan muntah. Sehatnya cuma ya itu. Ini sehat. Oh, yang pasta yang kayak Pepsodent tuh mau dia tadi. Itu aja satu biasanya. Oh, bincangnya pun kurang. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Baik. Bulan tanggal pekatan ini tanggal balik 3 bulan 2 mingguan lah kan. Panggil dia aja. Siapa nih? Oh, Sabina. Sabina. Mau sayang? Mau. Kan ya dong. Ya diajarkan itu nak lapor minta. Cuma kan kalau kucing itu kan karnivora sejati, kan sabi, dengan jilat-jilat gitu kan. Nah itu kalau kebiasaan makan basah itu orang gigi bau mulutnya. Apa namanya diajarin makanan kering aja. Makan giko saja lah, ya gitu lah. Nggak usah. Kalau makanan kering itu kan ketika nak minum makan boleh lah. Ada nggak lagi masuk makanan dicampur gitu. Biasanya juga lalu tuh met, Jawa kan galui. Mamang minum. Muntah itu kok. Tadi agak cair gitu sih. Cairan. Maaf. Masih pagi jam 7 lah tadi tuh. Itu bisa ada muntah-muntah. Ya. Harus masuk. Ini seketek-seketek saya tapi aku kan muntah. Tapi kalau banyak-banyak muntah kan diatur sih waktunya. Iya sendok teh saya makan spek itu spek dulu. Kalau itu itu betul sih. Speknya mau ya. Kamu kok nggak bisa makan-makan lagi gitu kan? Gimana? Ini kalau situ udah gini. Setengah jam atau sejam sebelum makan. Sebelum ya. Iya, kalau nggak muntah stop kan. Nah kalau itu vitamin 2 Tapi kali. kok ini nggak ada muntah? Kalau muntah ya baru Nah, dia gitu kan? kalau kini nggak lagi muntah sekali dah, udah muntah sekali. Ada gini muntah. Nah, beko siap tuh observasi nggak dulu muntah nggak usah deh. Oh. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil feses yang masih segar dan selanjutnya dimasukkan dalam plastik serta diberi label. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan secara mikroskopis ditemukan adanya telur-telur cacing, maka diberi tanda positif dan jika tidak ditemukan telur-telur cacing tersebut, maka diberi tanda negatif. Sebelum pelaksanaan kegiatan vaksinasi Jembrana, tim UPTD Puskeswan melakukan rapat persiapan untuk menentukan titik-titik terbanyak populasi ternak sapi Bali. Setelah itu tim berkoordinasi dengan desa setempat untuk memberikan informasi kepada warga pemilik ternak dan pelaksanaan kegiatan vaksinasi Jembrana berjalan sesuai rencana di 4 kecamatan Kota Sawah Lunto.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan jumlah hewan kurban jenis ternak, sapi dan kambing yang ada di kota Sawah Lunto dalam keadaan sehat dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Sapi dan kambing yang sehat diberi label sehat dan yang sakit setelah diobati akan diberi label dengan keterangan dalam pengobatan sehingga memudahkan masyarakat memilih hewan kurban yang sehat. Selain itu, pemeriksaan dan pemberian label sehat pada hewan kurban juga membantu pedagang dalam menjual hewan karena masyarakat lebih yakin hewan yang dijual di lapak tersebut sudah diperiksa oleh dokter hewan. Pelaksanaan vaksinasi rabies merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan di seluruh daerah guna meminimalisir persebaran penyakit rabies. Selain itu, antusias warga untuk vaksinasi hewan peliharaannya juga cukup banyak. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah ke rumah. Selain vaksinasi, Puskeswan Sawah Lunto juga mensosialisasi terhadap bahaya rabies, sehingga kepedulian terhadap kesehatan hewan peliharaan seperti ini perlu dijaga dan ditingkatkan lagi oleh masyarakat, agar hewan peliharaannya menjadi sehat dan terhindar dari penyakit menular. Selamat pagi pada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya Dr. Ferry di Sawah Lunto sana, Sumatera Barat, dan juga Pak Yance. Apakah pink eye atau penyakit mata itu menular, Pak Dokter? Ya, rata-rata yang saya amati di kandang-kandang di daerah saya rata-rata menular juga. Jadi rata-rata makanya yang saya sarankan kalau sudah ini ya tolong dipisahkan. Untuk pemeriksaan kebuntingan dilakukan pada sapi betina yang sudah di-IB pada usia 90 hari atau 3 bulan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui sedini mungkin apakah sapinya bunting atau tidak. Ya, sedang memeriksa reproduksi, status reproduksi. Pemeriksaan ATR. Ada perkus luteum sebelah kanan. Kita coba lihat. Monitoring dan evaluasi kesehatan hewan ternak bantuan pemerintah di UPTD Puskeswan sudah sejak lama dijalankan. Dengan menugaskan salah satu staf Puskeswan untuk selalu cek dan kontrol monitoring dan evaluasi akan kesehatan, sanitasi, produksi, pemberian vitamin, obat cacing, pemeriksaan fase telah terjadwal, sehingga pelaksanaan monitoring yang diikuti evaluasi untuk peternak menjadi salah satu tujuan Puskeswan paling utama dalam kontrol kesehatan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut hendaknya bisa tertolong masyarakat petani peternak. Kota Sawah Lunto terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan, dan memiliki luas 273,45 km persegi. Dari luas tersebut 72,47 km persegi merupakan kawasan perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sedangkan 1,571 adalah kawasan persawahan. Pelayanan kesehatan hewan yang difokuskan pada titik-titik layanan ternyata tidak efisien dan efektif dalam menjangkau jumlah layanan. Berikut bincang-bincang singkat dengan Kepala UPTD Puskeswan tentang Lakar 1. Kenapa bisa muncul
mengevaluasi kegiatan kita pelayanan kesehatan hewan kita di Kota Sawalunto beberapa tahun terakhir. Awalnya kita kesulitan mendapatkan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada ternak-ternak milik masyarakat. Tidak sampai separuhnya yang kita berikan pelayanan dengan maksimal. Kita bersama kawan-kawan di UPTD Puskeswan dan juga pimpinan di TKP 3 Kota Sawalunto berinisiatif untuk memperbaiki sistem pelayanan yang kita berikan untuk masyarakat Kota Sawalunto. Oke, berarti sistemnya itu door to door ya Pak? Berarti mengunjungi peternak-peternak di desa seluruh Kota Sawalunto? Ya, awalnya pelayanan yang kita berikan mengumpulkan ternak-ternak milik masyarakat di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi setelah kita evaluasi berdasarkan kondisi geografis di Kota Sawalunto dan juga kehidupan sehari-hari peternak di Sawalunto yang tidak murni peternak sapi, mereka memiliki pekerjaan lain sehingga ketika kita mengumpulkan peternak di satu lokasi itu menjadi kesulitan. Nah, berdasarkan itu kita mencoba mendatangi door to door dari kandang ke kandang. Nah, di sana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif. Jadi masyarakat tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan ternaknya, tapi ternak terlayani oleh kita di Puskeswan. Oh, dengan petugas yang ada itu sudah terlayani Pak, peternak-peternak milik masyarakat yang ada di Kota Sawalunto? Nah, berdasarkan evaluasi yang kita laksanakan kemarin kan, di awal program Laki 1 ini, ternak-ternak yang kita layani itu tidak lebih dari 40% yang ada di Kota Sawalunto. Jadi itu kita menargetkan minimal 70% ternak, khususnya ternak ruminansia, itu bisa kita layani. Jadi dengan mendatangi dari kandang ke kandang yang telah kita mulai dari tahun 2020, menargetkan tahun kemarin 3.000 ekor. Mengapa kita tidak mencapai langsung 70%? Mungkin karena keterbatasan petugas kita. Di Puskeswan kita hanya memiliki 5 orang petugas teknis, sementara kondisi geografis kita di Sawalunto itu agak susah untuk dikunjungi. Jadi kita meminta bantuan kepada kawan-kawan petugas swadaya. Ketika kita melayani di lokasi mereka, kita minta bantuan kepada kawan-kawan petugas swadaya tadi. Untuk pelayanan Laki 1 ini kita targetkan tahun ini 3.500 dan harapannya untuk tahun depan kita bisa minimal mencapai 70% dari populasi ternak kita di Kota Sawalunto. Berarti dengan adanya inovasi Laki 1 sekarang udah lebih meningkat ya Pak? Ya, sudah. Ada inovasi tersebut? Ya, sudah lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti sangat bermanfaat sekali dan inovasi ini sangat bagus ya untuk dilanjutkan ke depannya. Kami kira seperti itu, karena tahun-tahun sebelumnya kita kan melaksanakan pelayanan cuma pemberian vitamin dan obat-obatan. Kalau dikumpulkan di satu lokasi, biasanya yang kita temui itu cuma ternak-ternak sehat. Kita tidak menemukan ternak sakit. Apalagi kalau ternaknya memiliki usaha lain, biasanya kita jarang menemui ternak-ternak yang bermasalah. Jadi rata-rata yang datang itu ternak-ternak yang sehat. Padahal sebenarnya kan yang perlu dilayani yang bermasalah ini gitu. Misalnya sapi-sapi yang tidak menunjukkan gejala birahi atau sapi-sapi yang telah 1 tahun melahirkan tapi belum bunting kembali, itulah menjadi target kita. Makanya di Laki 1 ini kita ibaratnya all-in-one service ya. Ada pemeriksaan reproduksinya, ada pemberian vitamin, yang sakit kita obati. Ya seperti itulah yang diharapkan di kegiatan Laki 1 ini. Yang banyak populasi ternak itu khususnya di Kecamatan Kalawi dan Barangin. Ada di Desa Rantih, Desa Bukit Gadang, Batu Tanjung, Talago Gunung. Rata-rata di daerah-daerah itu populasinya cukup padat. Nah, pertama mungkin juga di daerah-daerah seperti daerah Lumindai, BBS yang topografi wilayahnya itu berbukit-bukit. Nah mungkin dengan adanya Laki 1 ini kita bisa menjangkau lebih banyak layanan kita di sana ya. Terima kasih sudah mengikuti touring di UPTD Puskeswan. Itulah kegiatan-kegiatan yang ada di UPTD Puskeswan. Sampai jumpa di lain waktu. Layanan Laki 1 diharapkan mampu memberikan efek positif terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bidang peternakan Sawalunto.